Ketika Allah memanggil kita dengan baik-baik, datanglah ke masjid-masjid Allah sebelum Allah memanggil kita dengan rasa tidak sukanya. Kejadian beberapa waktu yang lalu, banjir yang melanda, angin topan beliung, gempa bumi di mana-mana, barusan saja gunung meletus. Apakah kita tidak berpikir Allah sedang menegur kita? Para alimul allamah, terkhusus kepada sahabat saya, guru kita semuanya, Kiai Haji Muhammad Zuhdi Muzaki, semoga Allah memanjangkan usia beliau, Allah jadikan ilmu beliau ilmu yang barakah bagi kita semuanya, Allah ikhlaskan perjuangan beliau di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kiai, para ustadz, ibu-ibu sekalian, para jamaah majelis taklim nopo Al Khairat, saya berbahagia sekali sore hari ini bisa ketemu kembali dengan ibu. Insya Allah sekitar sebulan yang lalu kita pernah bertemu, kalau tidak salah di Paren Ramli. Dan kebetulan di depan saya ada teman sekelas saya dulu waktu sekolah, Ibu Mariati, masih ingat saya? Masih. Beliau pernah jatuh cinta sama saya dulu. Nyesal kan nggak ngambil saya suami kan. Beliau sahabat saya satu kelas, tahun 80 sekian tepatnya. Beliau tahu persis saya, Pak. Ibu Mariati tidak menyangka kemudian hari ini seperti ini saya. Pernah surat saya tidak kamu balas kan? Artinya apa? Bahwa pertemuan kita hari ini insya Allah adalah pertemuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya kita berpisah dari pertemuan ini, itu berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya lihat ini santri ya, dari Antal Amin. Masya Allah, semoga ilmunya barakah semuanya, amin ya rabbal alamin. Allah jadikan kalian sebagai pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebenarnya ini mau menyampaikan pakai bahasa apa Kiai? Bahasa Indonesia? Ada Melayu campur ya? Ah iya. Cuma satu saja Melayu kayaknya. Saya kaget ketika tadi di perjalanan tanya sama Kiai Zuhdi nama kampung ini. Jadi judul film ini Kiai, Berkat Ilahi. Semoga kampung ini menjadi kampung yang barokah. Allah turunkan kebaikan di dalamnya. Tapi syaratnya cuma satu kata Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakatim minas samai wal ard. Dan jika seandainya penduduk sebuah negeri, kalau seandainya penduduk satu kampung yang bernama kampung berkat ilahi ini, syaratnya cuma satu kata Allah. Amanu wattaqau. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Kalau bukan karena iman kepada Allah, saya tidak ketemu dengan para kiai ini. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena syahadat kita pernah bersyahadah kepada Allah. Dan insya Allah syahadah ini akan kita bawa hingga nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini, dan karena kalimat ini kita hidup, dan karena kalimat ini pun kita akan dimatikan oleh Allah, dan karena kalimat ini kita dipersaudarakan oleh Allah. Kula sareng sampeyan sedaja punika patretanan sareng Allah. Saya tidak dilahirkan dari rahim ibu. Saya tidak dibesarkan dari tangan seorang ayah. Kita berbeda ibu, kita berbeda ayah. Mungkin kita berbeda darah.
Tapi ketika kita bersyahadah, sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kuleban sampean atretan tunya akhirat karena Allah. Malam saya tertidur dengan nyenyak dan lelapnya. Bojo malam kula tedung. Malam hari saya tidur dengan pulas. Bukan karena saya sekedar dijaga oleh doa saya, tapi saya dijaga oleh doa-doa saudara. Mun karena berni sebab tuan panjenengan setuju, tak mungkin kula nyedek. Amar kenapa? Sebelum saya tidur memang saya berdoa kepada Allah. Doa sebelum tidur apa, Bu? Hah? Doa sebelum tidur apa, Bu? Kalau pain. Kalau katanya Ki Zuhdi, doa sebelum tidur, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Atulit rajin, mi tua ka iya, Mas. Ya ini kan doa sebelum makan, Dek. Daripada tegang tinggi lagi. Estono kula leso menika, Bu. Perjalanan ke Akantone luar biasa, Bu. Kula onde melakon mata akonin, Bu. Kiai Zuhdi malah telepon posisi di mana Kiai? Cak tanya posisi. Arya lenjelen dia tak perlu ditanya posisi. Arya posisi nak gentang ke film mobil. Oh, jalan begini Pak Kiai. Eki. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah. Mantar ilmu nasampian panjenengan setuju. Yang setiap hari minggu, yang setiap minggu, setiap bulan bertemu dengan Kiai Zuhdi. Karena tujuan kita sama, mencari ilmu Allah. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dari dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan Allah, apa kata Allah, apa firman Allah? Kalau seandainya kalian penduduk negeri ini beriman dan kemudian bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka niscaya Allah itu akan membukakan pintu-pintu barakah. Pintu barakah yang dari langit Allah buka. Turunnya hujan itu barakah dari Allah. Wa anzala minas sama'i ma'am mubarakah, kata Allah. Dan sungguh kami turunkan, Allah menurun air kita. Allah menurunkan air dari langit yang berupa hujan. Itu adalah rezeki yang paling halal dari Allah. Rezeki yang paling halal itu apa nih, Bu? Rezeki yang paling halal yang langsung turun dari Allah adalah air hujan. Cuma kadang-kadang kita ini banyak mengeluh karena hujan. Coba panu ocan sebulan asar rokapi, cak sebulan seminggu, boy. Hari kita tepang naik pangeran nih, hari lah seminggu aja nedoy. Pon baik Allah, Allah baik sama sampean. Allah dengarkan doa sampean, sampean berdoa kepada Allah, ya Allah. Sudah 1 minggu hujan, ya Allah, saya tidak bisa menoreh karet, ya Allah, berikan terangnya, ya Allah. Allah turunkan terang. Sandi sawit asar roki ya. Aduh, mon pas terang ngedo, ari tak rajeb buana sawit. Mangkana sawit tepan larang 3.000 Kiai itu. 3.000 Ki. Patut teker tak bonjong. Bi margana sawit. Allah baik. Allah masih adil. Allah dengarkan doanya, Allah jadikan terang. Seminggu ojen, seminggu terang. Aduh boleh ya Allah. Ari ngarasal paano ya Allah ya. Seminggu ojen, seminggu terang. Ibri ojen asar roh, ibri panas asar roh. Allah adil. Petoron boleh, ojen panas. Asar roh boleh, tak bisa keluar Allah. Are banyak anu. Kenapa kasar? Antu cering Allah itu. Salah boleh pangeran. Empon. Peterian boleh ojen Allah panas aing panas. Aja boleh bapan. Ari ngara aing panas kan la turun. Ngara aja pahe bebereng ngeben kopi ngara. Lah salah boleh pangeran. Padahal dawuh Allah cukup sampean iman ke Allah, pasal takwa ke Allah. Ingat bahwa hujan yang turun dan kemudian kemarau yang panjang itu semuanya karena izin Allah. Kalau seandainya Allah tidak mengizinkan, maka niscaya hujan ini tidak akan turun. Pun sehebat apapun kita berharap dan memohon kepada Allah, tapi kalau Allah tidak mau, siapa yang berhak memaksa Allah?
Maka ketika Allah menurunkan hujan, Allah jadikan terang, Allah jadikan terang, Allah jadikan hujan lagi, bersyukurlah kepada Allah karena Allah punya tujuan besar kepada kita semuanya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana? Apakah kalian tidak mengambil tadabbur, pelajaran penting dari Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka kata Allah, walakin kadzabu, tetapi mereka itu mengingkari nikmat Allah. Hujan diingkari, panas terik diingkari, banyak uang ingkar, gak punya uang ingkar, kata Allah. Fa akhadnahum, maka kemudian kami turunkan siksa kepada mereka. Siksa itu apa? Siksa itu bukan kemudian Allah serta-merta menurunkan siksa sekeras-kerasnya kepada kita, bukan itu saja. Sering mengeluh, Bu, Ibu lagi banyak uang hari ini. Tele, Bu. Ibu pilih antara dua. Pilih sehat apa kaya? Ngomong. Ya Pak Ustadz yang sebelah jenengan. Ustadz yang sebelah sampean itu, sebelah sampean. Oke. Sampean pilih kaya apa istri baru? Sampean pilih kaya apa istri baru? Dua-duanya. Mau jadi pinter aja. Pinteran ben gulem pian berarti. Bu, yakin? Apa ibu pengen kaya apa sehat? Tak yakin. Pilih sehat apa kaya? Manterong kuan. Ken ngomong dia. Aduh, lekik dalillah. Njak jangan kaya Pak Kiai. Loh, daripada sambian kaya tapi tidak sehat, kan bisa ke dokter nih kau. Mulan di PC. Manusia penikah, Bu. Lo selalu kurang itu Allah. Kurang dan kurang terus nikmat Allah yang ada pada dirinya. Coba sampean paling obeng bi lagi. Sampean dikasih uang sama suami. Hari ini dikasih 100.000. Kurang tidak? Kasih 200.000 kurang? Kasih 300.000 kurang? Kasih 400.000 kurang? Mbak Renga apa di nerba kurang itu. Bila saya syukur ke Allah ya. Nyai Ki Zumti hadir. Nyai panjenengan ada. Nyai Hafsah ada. Mana? Oh, iya, adik kelas saya dulu itu. Enggak, kalau ini enggak pernah jatuh cinta sama saya. Ye. Adik kelas saya. Yang satu kelas sama saya abang beliau, Ustadz Hasib. Satu kelas. Cuma Ustadz Hasib itu walaupun alim di bidang kitab kalah cerdik sama saya. Kula ni kebanyakan akal lepoduk lampu. Kula lambe ekocak laduni kiai. Beni laduni. Kanca kula orang pinter. Ekocak orang pinter. Kanca kula macam kitab. Kan dia berkuat suara. Kula kok hukok. Itu ulit. Tedung zen. Tedung. Betul begitu. Itu cara saya dulu. Kula gitu sangka saya ngaji ya. Cuma andi akal. Bagian kanca saya ngaji termasuk Ustadz Hasib. Mula ngaji kitab nahwu. Kula rak tedung. Jadi kula ikut tedung. Tapi laku setoran kula pada nyetor. Marah kenapa? Kanca saya macam malam. Abi kula lagi ngaki dari lem sarong. Itu timbul fitnah. Mana zen cok lambon, ladun nih juga. Cok tak ajar tahu, ladun nih di dimak. Cekin kanca saya macam hula ngetak. Itu ulit. Tedung zen ngantok. Lepas segitu juga. Bu, yakin sampean lebih senang sehat itu nempel soki. Tak yakin.
Padahal nikmat yang paling besar, kekayaan yang paling mahal, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat besar, ada dua kekayaan besar, ada dua harta besar yang selalu dilalaikan oleh kalian manusia. Ketika itu hilang baru kalian mikir dan menyesal. Yang pertama, nikmat yang mahal, as-sihah, sehat. Sebanyak apapun uang kita, kalau kita nggak sehat, nggak usah banyak-banyak, Allah kurangi nikmat makan saja. Tore, sampean sakit gigi, pernah sakit gigi? Denguan kamah sakit gigi apa sakit tabu? Mungkin tak pernah kayak gigi ngarah gigi. Kayak gigi aja tau lagi kedeng. Kan sakit gigi weh, kuliban sampean tak bisa deer. Tore. Maka dari Rasulullah jaga. Ketika Allah memberikan nikmat sehat kepadamu, jaga kesehatanmu dengan sebaik-baiknya. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak mau datang untuk beribadah kepada Allah. Ada orang yang sehat, kuat secara fisik, mampu secara ekonomi, tapi dia malas beribadah kepada Allah. Berapa banyak di antara kita menjadi orang kaya tapi kemudian kehidupannya susah. Kenapa? Ketika Allah mencabut sedikit dari nikmat hidupnya yang bernama sehat. Sekarang ini baru cerita kita sama ustadz-ustadz itu. Ada penyakit yang sangat berbahaya dan itu hampir seluruh negeri ini takut. Namanya penyakit diabetes. Kata dokter disebut diabetes mellitus. Cepon orang kampung ekoca kencing manis. Dokter bilang, wah ini bapak terlalu banyak makan kalori yang mengandung gula. Makan nasi kebanyakan sakit, terlalu sedikit sakit. Datang ke dokter, dokter bilang, bapak mulai sekarang hati-hati dengan makanan bapak. Kurangi makanan yang terlalu banyak mengandung kalori, kurangi beras. Ganti apa pak? Ganti jagung. Aduh, are sosar ya. Maki banyak pasien masuk akan cokung wi dokter. Datang boleh ke dokter. Gimana dok? Penyakit saya ini masih belum sembuh. Kalau begitu turunkan lagi makannya pak. Jangan makan jagung. Makan apa dok? Singkong. Itu pun satu potong satu hari. Aduh pesenya banyak dehunanar ya. Datang lagi sama dokter. Wah ini mulai komplikasi pak. Bapak sudah mulai darah tinggi. Aduh. Jadi saya nggak boleh makan apa? Bapak tidak boleh makan daging. Daging itu. Setahun sekalian mau nemu aja mau beri jangoncong dok ya. Tidak boleh makan daging, lemaknya terlalu tinggi, berbahaya. Datang lagi sama dokter. Wah penyakit bapak ini nambah lagi nampaknya nih pak. Penyakit apa dok? Ini sepertinya ada lagi namanya hipertensi. Aduh apa boleh ya. Makin banyak pasien walaupun banyak uang, tapi kemudian ketika Allah mengangkat nikmat sehat dalam hidup kita, maka semuanya menjadi sia-sia. Apa alasan kita ini menjadi orang yang tidak sehat? Karena hidupnya tidak seimbang. Hidup ini jangan terlalu ke kanan, hidup ini jangan terlalu ke kiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Allah yang bernama Dinul Islam, seekocah agama Islam, adalah ajaran agama yang mampu menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Apakah kaya itu dilarang? Tidak. Islam tidak melarang kaya. Ini satu masjid ini. Kalau kita boleh tanya, lebih senang mana, kaya apa miskin? Senang kaya apa miskin bu? Jangan tanda ke soki, itu akhirnya miskin bisa ya. Mentanda ke soki. Tore bi kulit tu akhir mantar miskin kapi. Ah kan talem kan? Kan tadi larangan
Kan tetireng soki mana kita larang. Saya larang bi Allah sombong. Pulan sandi guru bekas sate bah lupa. Pola tadi juragan sa. Pola beda mak. Enten ku lagi serius ini. Maka bicara kena sate gitu. Pola beda. Oh, di Lombok pada kampung Pred Bakti baik. Pantai curug kena sate, pan kancana lebet. Saya Anda siapa ya? Pahlopaan. Mak kita ada yang nelpon HP ini yang kak. Makin Pak, bisnis Pak. Padahal ada yang nelpon. Kulandi kan nyaman aja Ahmad beda kan tuh Pak. Aja Ahmad sate nyaman. Beda gitu. Lalu depan Allah, depan Rasulullah, momponggi sehat. Alhamdulillah tetangga ban masjid. No, lentar ke masjid sih. Cengak pas tanya pernah ke masjid. Dodeng lesake, saya entar bisa saya ke zuhdi, ini betul. Kiai nyon barokah, napa mak? Cih Ahmad kinto abid kinto. Abid kasih napa? Kurang sehat. Oh, ngarah banyak deur sate naruah. Deng lesake deteng kaki zuhdi. Kula deng kadang meneh Pontianak kiai, para ustad para kiai, agle getipi. Karena setiap hari Jumat, lastarena sholat Jumat pada kebanyak orang minta aing kula. Apa ini Pak? Ini betul. Ada tetangga saya sakit Pak Kiai. Aduh, baru tadi Kiai saya tadi dudukon saudara. Lambat waktu sehat kamah. Allah panggil dengan baik-baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak entar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenjau. Coba Pred bakti. Leku adna. Insyaallah ramih masjid. Pusopu aden muncul tak salah mungku syariat mak tambahin. Share siapa jong sopu lele 500 bu. Kol situng kiai na mangkat. Tanya aki bik sulti, kam mak pajong sepu, koletong mak tingkel tak napa. Cer saya tanda mak BLT 300.000 nas panas ya tunggu. Tapi biar Allah yang panggil Gus bagus. Hayya 'alas shalah, ki nyaman. Mun pas leku ki laku. Pengumuman di masjid mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu Maryati. Enggak cuma acara itu. Ini pala mangkat dekat anda ku apa? Manusia mana kelarang kutukon petako nih bi pangeran mak. Lah manusia mana kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng sehat adalah tanda baru entar ke masjid lah. Salam kaki zuhdi itu aki mantar tulis sehat. Engkau mulai sehat dia tengah tok ke masjid. Saya nomor 2 daripada Rasulullah wal faragh, sempat. Beda orang sehat tetapi tidak menyempatkan diri untuk datang. Ada orang yang punya kesempatan tapi Allah tidak berikan kesehatan. Beda saya sempat hadir, ada yang sempat hadir di majelis ilmu tapi Allah tidak berikan kesehatan kepadanya. Mumpung ibu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Demi Rasulullah. Pasal orang senyari jalan kebagusan kalaban ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya jalan menuju surga.
Memang ini acara rutinan setiap bulan, acara majelis taklim yang dipimpin oleh Kiai Zuhdi beserta Ibu Nyai. Setiap bulan, setiap minggu kita bertemu. Setiap pertemuan mudah-mudahan mendatangkan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang Allah sampaikan melalui dada Kiai Zuhdi, melalui lidah dan lisan beliau, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Walaupun kita tidak hidup bergelimang harta, tapi mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling kaya, yakni kaya hati. Kenapa saya kocak kaya hati? Tapangkiban orang lain, mesem pas nyapah. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim yang saling bertemu, senyum kemudian salaman, melainkan Allah pasti akan mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah dari pertemuan itu. Ibu-ibu bertemu dengan sebelahnya. Apa kabarnya ibu? Sehat? Saya sampean alhamdulillah sehat nak. Manter terasa sehat sampean, amin. Saling duaki asalaman. Tusana sampean sepor ya Allah Subhanahu wa taala. Peleman dari majelis enggak ya Allah. Kelak Ki Zuhdi mendepak betapa pentingnya bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang saya kojak jerai bi Rasulullah al-bakhilu. Pasal orang sejerik dengan Rasulullah, orang paling jerik, orang paling kreeng, medit, napa boleh? Belket, keletket, napa boleh mak? Beda, hah? Napa? Kacang karo. Wah, aku boleh tiba sampean mak, tak mangki hula kaya. Nah, kreeng, wah garam tuku. Masin kedekut. Nah pada Rasulullah, dzukirtu indahum, namaku disebut di sisinya. Nama Rasulullah disebut, walam yusalli alayya, tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Saya kocak orang cerai, benih orang saya tak senang sedekah, engke cerai jelas. Tapi selebih cerai daripada Rasulullah, tang nyame sebut tapi tak solawat ke sengko. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tetimun pada orang yang salawat, walaupun bertemu langsung ataupun didengarkan dari kejauhan, salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya menyampaikan satu hal, sebuah cerita kecil. Dulu di sebuah negara besar yang bernama Turki, beberapa tahun yang lalu ada rombongan jamaah haji yang akan berangkat. Kemudian di bandara itu diumumkan bahwa sebentar lagi pesawat akan segera berangkat. Maka para penumpang pesawat yang akan berangkat dari bandara Istanbul, Turki menuju Makkah diminta untuk segera menaiki pesawat. Ketika seluruh penumpang yang dimaksud sudah naik, tiba-tiba ada seorang nenek yang tidak mau naik ke dalam pesawat. Alasan nenek itu sederhana, karena barusan mendengarkan suara adzan. Sebelum pesawat itu berangkat, nenek ini mendengarkan suara adzan. Beliau lebih memilih untuk sholat dulu dibandingkan dengan naik ke pesawat. Walaupun sebenarnya secara hukum fikih dibenarkan bagi orang yang sedang dalam bepergian, dalam perjalanan, untuk melakukan sholat qasar ataupun sholat jamak. Tetapi beliau tidak melakukan itu. Beliau lebih memilih tetap tinggal di bandara walaupun pesawat itu berangkat. Karena ibu ini yakin bahwa siapapun yang bertakwa kepada Allah, siapapun yang mengikuti perintah Allah, yang taat kepada Allah, yang sungguh-sungguh dia patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya, patuh kepada perintah agama, tidak lalai kepada kewajibannya, maka Allah pasti tidak akan pernah melalaikannya. Setelah beberapa kali di bandara diumumkan memanggil kembali ibu yang dimaksud, tapi ternyata ibu ini tidak bergeming. Ibu ini tetap melaksanakan sholat asar di bandara Istanbul, Turki. Di dalam sholatnya dia tidak mengingat apapun, dia tidak mengingat penerbangannya, dia tidak mengingat tujuannya haji. Dia hanya ingat satu, bahwa aku ini adalah hamba Allah. Apakah dalam perjalanan aku masih hidup?
Jangan-jangan dalam perjalanan aku tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Maka lebih baik aku sholat. Berapa lama waktu aku sholat? Paling lama waktuku sholat hanya antara 5 dan 10 menit. Maka karena keikhlasan ibu ini, dia tetap sholat. Dia patuh kepada perintah Allah. Dia lebih memilih ditinggalkan pesawat yang berangkat ke tanah suci Makkah dibandingkan dengan meninggalkan sholatnya. Setelah 1 jam berlalu, ibu ini tetap berada di tempatnya. Dan tiba-tiba pesawat tadi yang sudah berangkat kembali lagi ke bandara. Apa alasannya? Pesawat yang sudah berangkat 1 jam dari bandara Istanbul, Turki, kembali lagi. Apa alasannya? Ternyata pilot memerintahkan pesawat ini kembali lagi ke bandara Istanbul, tidak melanjutkan perjalanannya ke bandara King Abdul Aziz Jeddah. Alasannya satu, karena ada seekor burung pipit yang memasuki mesin pesawat. Dan ini di luar akal. Ini di luar nalar. Karena tidak mungkin baling-baling pesawat yang begitu cepatnya bisa dimasuki oleh apapun. Jangankan seekor burung pipit, bahkan debu sekalipun akan susah untuk masuk. Tapi disitulah Allah menunjukkan kehebatan dan kekuasaannya. Allah dengan kemahaagungannya membuktikan bahwa barang siapapun yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dia tidak akan pernah dibuat susah oleh Allah. Dia tidak akan dibuat gelisah oleh Allah. Seperti apapun keadaannya, dia akan selalu yakin dan yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Apakah hanya karena persoalan duniawi yang sedikit ini membuat kita lalai dan lupa kepada Allah? Harta duniawi ini pada akhirnya semuanya akan ditinggalkan oleh kita. Pilihan hidup hanya 2. Kita yang meninggalkan atau kita yang ditinggalkan. Apakah kita akan meninggalkan harta atau harta yang akan meninggalkan kita? Jangan karena persoalan duniawi yang sangat murah menyebabkan kita lupa kepada nikmat Allah yang sebenarnya, yakni nikmat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, jangan lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sujud dalam salat kita. Semoga sujud kita ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah dan amaliah kita sehari-hari semuanya niscaya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hadapan Allah, kelak di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak banyak amal yang bisa kita banggakan, mungkin tidak banyak salat kita, mungkin tidak banyak sujud kita, mungkin tidak banyak zikir kita, mungkin sangat sedikit sedekah kita, mungkin sangat sedikit kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Tapi siapa tahu di antaranya ada satu sujud yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya kebanggaan kita sebagai hamba Allah adalah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung Allah berikan sehat, Allah berikan kesempatan, yuk ketika Allah memanggil kita dengan baik-baik, datanglah ke masjid-masjid Allah sebelum Allah memanggil kita dengan rasa tidak sukanya. Kejadian beberapa waktu yang lalu, banjir yang melanda, angin topan beliung, gempa bumi di mana-mana, barusan saja gunung meletus. Apakah kita tidak berpikir Allah sedang menegur kita? Apa yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa kita andalkan? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita hanya hamba Allah yang paling lemah di atas muka bumi ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dari pelajaran penting barusan, apa yang mau saya sampaikan? Bahwa ketika kita segera datang kepada Allah, Allah tidak akan pernah melalaikan kita. Jangan karena alasan pekerjaan menyebabkan kita lalai kepada Allah. Jangan karena kesibukan menyebabkan kita lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ibu sering sibuk di rumah? Sibuk? Tapi kalau hari ini rutinnya setiap hari apa Kiai?
Rutinnya setiap hari, tiap minggu ya? Setiap minggu ada, tiap hari, tapi bulanan 1 kali. Oh, di bulan ada 1 kali ya Allah. Mudah-mudahan ibu semuanya istiqomah. Tapi jangan lupa aja kalau pain. Minangka panjenengan berangkat ke pengajian, pamit dimin kerakana sampean. Sebelum berangkat pamitan dulu sama suami. Ya Bu ya. Nanti kalau mau berangkat pamitan dulu sama suami. Panggil suami, panggil apa Bu? Yang ya lah pada bakti yang apa? Maling leman kacong. Pamit den, Mas, Bang, Kak, Mancong, Menik. Anu lagi gula terong yang pengajian Ki Zuhdi. Minangka panjenengan kesokan ngedine ki dan kula berangkat Mas. Umpama tak ngedine ki tinggal tak berangkat dengan saya. Udahlah tak izin bah melerok boleh mak mulai nah. Mungkin lagi mulai lapar dari kebun roh. Ledep patah orang lesot ah. Iseng kok aduh ring bini kento Ki Zuhdi. Nya keberenye Hafsah. Ring bini bani ketak ning laben mak. Iki. Pola pande sampean. Kasus apa adu bi hula. Aduh menik bini hula mak. Nik bini hula bani. Bini hula bani santri mak. Bahkan matua hula ni ke pendekar. Minta aku jawab pendekar. Bini matua hula pendekar seneku pasar Ciwidey Bandung. Wah kepala preman matua hula. Artinya hula nyium tangan dengan preman. Tangan dengan matua. Tak bengal mungkin hula ke matua. Tapi untungnya situng mak matua preman mereka. Sejak lanjeng perjalanan di kabupaten tak majer mak. Ongkos bang, kamu enggak tahu saya? Enggak, saya menantunya si Anu. Oh, ampun lah bang. Oh, untung juga gue lama tua preman. Tapi makin insaf buat. Ceng lah tua. Benikan ambu si bengal, kan lah tua. Bini gula beni santre. Cuma ngaji ke gula. Gula penikah dari pondok sareng kiai. Kelarasan Ki Zuhdi mereka kan kakak senior, kakak kelas neng Ki Mas Tolib. Ki Zuhdi kan tahun belu lema yang kiai. Dan kula belu sangat. Ti ni bini kula bani ke bani santre. Kula senyantre dari hikana pondok pindah pondok. Asrama paling kuat sejam kiai. Engki kula asrama paling kuat sejam Bu. Tapi bini kula Bu. Makanya tak montuk. Mau acara maga gula nih bini pacem. Gua nyambek. Padi. Aduh lah pada ongko. Jadi mun reng bini pun jadi laben. Cara nak laben, gula mun nih bini rebut bani kan acara maga gula. Terus entar ke dokter. Iki. Terus minta obat tidur sebisa tahan seminggu. Aduh cok tak mampu mak. Makanya Bu Mariati ngarah apa ada Bu. Lebih kok. Tak bisa mak. Kula saya tak mampu kiai. Ki pola apa ada kiai. Ni bini mula ceramah. Kula pengapa orang benih karena melotot benih. Taneng saya tak mampu. Pokoknya aduh mati mun ngari. Nah jadi yang saya takutkan dari istri saya itu bukan melototnya Ustaz, tapi tahanan lah. Karena ini kan murid gula ini kalau abid ngereng gula panik Fahad. Saya menikah sama istri saya udah 20 tahun Bu. Saya 20 tahun sudah menikah sama istri saya. Jadi suatu hari ketemu sama murid saya itu, saya jalan di mall. Saya pegang tangan istri saya. Murid saya bilang, waduh, Abah sudah berapa tahun menikah sama Umi? 20 tahun. Masya Allah, masih mesra ya Bah? Mesra kok.
Hari tak tahu masalah ya itu. Ya kok jangan mesra cong. Ya saya lihat dari belakang tangan Umi dipegang terus sama Abah. Cong, kalau tangan Umimu itu dilepas, ditunjuk semua sama dia. Ya, daripada nunjuk-nunjuk tak karu-karuan, bagus saya pegang telunjuknya. Jadi itu trik Pak, itu ilmu Pak. Nah, lekku takut ke zuhdi penika alo mampah. Bahasa Indonesia lagi jalan sama Nyi Hafsah. Telunjuknya dipegang, jangan diartikan itu mesra Pak. Wah itu sinyal bahaya berarti itu. Wah ini pasar deh kan ada apa-apa lagi ya. Tuli tekuk tekenin memperlo. Anu bi lah tanding dia. Tapi itulah manusia Pak. Jadi kita bertemu pada sore hari ini, Masya Allah. Saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dan keluarga, Allah jadikan rumah tangga yang bahagia, amin ya rabbal alamin. Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari fitnah. Anak-anaknya jadi anak yang salih dan salihah, penyejuk pandangan, amin. Dan istrinya mudah-mudahan ambu seceleper. Malaikat benekeron kalah. Kula seheran menik bini gitu. Masalah 20 tahun ini kayaknya itu. Kakek kak, muntahan obu ya Allah, mateng kok mendaya. Saya nggak bu ambu secelipir. Ambu. Tapi itulah sifat perempuan. Sifat perempuan itu kan memang begitu. Sudah merupakan sunnatullah, qadarullah, qudratullah bagi perempuan. Yaitu senangnya apa? Tazayyun, berhias, senang kepada perhiasan. Ini mah benar yang bini tak lebur ke emas. Pola bade setanda ke emas di naria. Oh, coran lain lah naria. Tapi cok sampai, bener kan kayak ngaki dawuh Ustaz geloro, ceramah Ustaz. Cok terlalu nang seneng ketunya. Iya kan tandi besel lagi nih dia. Mau nandi itu lebih lagi. Dawuh Rasulullah, orang laki sepaling bagus dia dawuh Rasulullah. Orang sebagus ke bini, naben ke anaan. Nah, jadi tidak dalil bu ibu lagi. Engkau kelak ngaji kae. Kesapa? Ustaz Zain Muhsin. Orang laki sepaling bagus aneh kok kak. Orang yang seneng bini naben anaan. Cek di ngaki, aja salah aja wae. Ni salah. Kula mendapat dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus si jawab lagi, iya ki lek. Engkau pernah ngaji ke zuhdi? Orang bini paling bagus ya dawuh Allah, dawuh Rasulullah. Telok syarat. Pertama taat ke Allah. Saya nomor 2 taat ke Rasulullah. Saya nomor 3 taat ke lakin. Aduh, pada remayan kak. Tak tertinggal sama liam mas, tak tertilek. Jangan didalil kafir ya. Sebenarnya andi dalil selagi andi dalil itu tidak masalah. Yang penting bagaimana sekarang ke depan ibu-ibu ketika memimpin rumah tangga di dapur di dalam rumah menjaga hukum-hukum Allah. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ala ukhbiruka bi khairi ma yuknaz. Udah berapa jam saya ceramah Pak Kiai? Berapa jam? Oh ya. Tak usah abid Bu ihi. Kulit wa engki kok lapar sampean. Dawuh Rasulullah, ala ukhbiruka bi khairi ma yuknaz. Maukah kamu aku beri kabar harta apakah di dunia ini yang paling mahal? Rasulullah tidak menyebut harta itu berlian, bukan. Rasulullah tidak menyebut kekuasaan, bukan. Rasulullah tidak menyebut kerajaan. Rasulullah menyebut al-mar'atu salihah. Rasulullah menyebut harta yang paling mahal di dunia ini adalah wanita salihah.
Jadi sebenarnya ibu-ibu ini harta yang mahal bagi suami dan keluarga. Tapi sadaring bini soleh apa nih kata lo? Yang pertama, idza nadhara ilaiha sarrathu. Kalau suaminya melihat kepada istrinya, suaminya merasa senang kepada istrinya. Kan sampean mesem ke lakine sampean, lakine sampean seneng. Waktu sampean mesem, andi pese mesem, tandi pese mesem, soki mesem, miskin mesem, laki nabi ni boleh nama di paling racun lagi mesem terus. Itu pun Rasulullah kan sampean mesem bini na sampean mesem ke sampean mesem ke laki na meseneng ke atina sampean berarti orang bini solihah. Jangan mun orang pada bakti mesem cuma arisatoh. Mun bini arisatoh tak mesem. Kenapa kiai gajian sawit kan mesem atina laki na sampean seneng. Tapi kulit andi kiki kiai lengal tok kapitan apa? Pokoknya mesem. Kerja tak santak. Nomor 2, orang bini sesolihah syarat. Wa idza amaraha ata'athu. Mun lakena merintah ke bini na taat ke perintah na lakena. Cek mangkat le ojen le engki ka. Bila kita mangkat lek ke pengajian engke kak. Leki mulai na pengajian langsung mulai cek lemah cek hibuan engke kak. Mulai ko lempak depak maghrib. Dari dimma beuy kaki lek pengajian. Ikan pengajian apa kaki tak tahu ke pengajian. Tuh. Cek pah ngegas dah iya lek. Petoronan titik gas roh. Mun ngegas tok lagi kalau paling cek beri tikungan. Cengken lagi natanya mulai agak malam. Udah enggak sedua. Pola kaki tak tahu jauh pengajian dia bagus kan? Iya kau tahu le. Duh. Reng laki apa kaki? Aduh, namo di mamun ngaji ya. Tuli buang. Tan kuliah kena kerja bu. Petoronan gas bu. Coba angkui 2 gas. Petoronan titik. Mun lagi merintah kebarengan bagus bini taat. Cek oleh ahiase terlalu berlebih-lebihan. Hari pengajian le takut menimbulkan fitnah. Ya apa kak? Cintang Mas Tibi. Iya bener kakek si Andi jia. Cuman nih saya sebelahnya kakek lihat hina. Engkau kan balas dendam. Dulu memang ada pengajian balas dendam. Cerita tidak meriah. Penarik nah. Engkau pengajian kak Bu Mariati jok depan napu apa bu roh padi Bu Mariati tak lam toron taneng padi jetok mai temen bi kakek isek selon sepolo kak isek pah balas dendam deh tak bagus dia. Berhias itu boleh karena itu kudratnya perempuan. Wah, lah salah boleh. Beni takut timbul fitnah. Nomor 3 daripada Rasulullah. Wa idza ghaba anha hafizathu. Mun sampean jauh dari bini sampean, istri sampean menjaga kehormatan. Lakin berangkat ke Pontianak Alakoh. Istrinya mampu menjaga diri. Tapi bahaya Pak. Allah menurunkan ujian yang tanpa henti kepada kita umat Islam. Ibu-ibu punya ini semuanya? Punya ini? Hah? Nah, ini apa namanya ini? Lambe mun be orang Arab HP biasa. Nenot. Itu ikut tak jawal. HP.
Sekarang orang Arab ini tidak menyebutnya jawwal, tapi syaitonir rajim. Lemang ken bi orang Arab ko cak syaitonir rajim mereka. Mite ko cak syaitonir rajim. Sampian jaga nate dung sobu, awudu napa niku HP. Awudu ka ada napa niku HP. Napa HP. Pas beda orang aden, pas monyi HP. Saya yang tarik ada aden apa HP? Mangkat ke pengajian, saya hibah ada Quran apa HP? HP. Bahkan setia deh membeda pengajian ngibah HP. Pada pak ke pengajian, ku tojo Allahumma sholli ala Muhammad. Halo guys. Tuh. Guys. Oh, lerah. Sampai mangken ring Indonesia menika Bu, ada peraturan baru Kiai di Mamlakah Saudi Al Arabiyah, di kerajaan Arab Saudi. Oh, ring ngibah HP ka haram ngibah tesin, Pak. Cek teman tahu bab ki halo guys. Ku engak cek pada Baitullah ya ada. Halo guys, aku lagi umroh guys. Ya kok. Guys cek tak keji. Ari Baitullah. Kok ki guys ya. Ada pun Rasulullah wa idza ghaba anha hafizatku. Kalau engkau jauh dari istrimu tidak sedang bersamamu, istrimu selalu menjaga apa yang dijaga, menjaga ibadahnya, menjaga agamanya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga kehormatan keluarganya. Dia tidak keluar dari rumahnya melainkan itu mendatangkan kebaikan. Khawatir ketika seorang istri, seorang perempuan yang keluar dari rumah dilihat oleh orang ajnabi, ghairu mahram, yang bukan mahramnya, dilihat dan kemudian menimbulkan fitnah, itu berbahaya. Hati-hati. Tapi ini kan Indonesia. Iya, saya paham ini Indonesia. Tapi kalau kita sama-sama menjaga diri, banyak sekarang perempuan bilang, bukan salah kami perempuan yang membuka aurat, tapi salah laki-laki yang matanya jelalatan. Encang sapa? Kami berangkat dari rumah sudah wudu, habis wudu kami sholat sunat, habis sholat sunnah kami baca Quran, tapi keluar dari rumah hilang semua pahala kami. Minta elang. Naik sepeda motor nonduk kalau nabrak, tak iya bus, dek remah. Cebon kanca barang bagus nih tak boleh lewat nih. Ngebut sekoni nabrak nonduk payah, tak nonduk payah, nonduk lagi berdekaju tek natek tabrak. Ngabes terus keada maksiat kan bahaya. Maka oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarat yang ketiga, kalau istrimu tidak sedang bersamamu, dia menjaga kehormatannya. Ini ada apa ini? Obok pada foto saya. Aduh, mi gandengan foto nih kan. Ya beda remah biar yang sini. Aduh, Arya, kula penikah Bu, janggu sepote benih karena sebab tua Bu, benten Bu. Macam jani papoti, jangan binakan. Aduh Arya meleta baju boleh. Kula sepote menikah gaya Korea. Bisa saya bahasa Korea Bu. Cuma situng sarangeo. Bahaya. Kula terus lagi kok cacong-cacong kayak gitu nanti payah. Tak bengal kula ampun. Para ibu-ibu, para tretan, para sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir, yang paling sulit, saya paling susah ibadah menikah benih apa Bu? Istiqomah. Dabuna Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Paling besar-besarnya karamah atau kemuliaan adalah orang yang membiasakan diri istiqomah dalam ibadah. Pulang nanti ke rumah habis salat, walaupun hanya berapa menit ambil Quran, yang bisa baca Quran, bacalah beberapa ayat-ayat Allah.
Walaupun mengerti ataupun tidak mengerti sekalipun, Allah akan mendatangkan kebaikan. Rumah yang di dalamnya tidak ada bacaan Quran, rumah tersebut lebih buruk dibandingkan dengan kuburan. Kalau di dalam rumah itu tidak ada ibadah, seperti apapun keadaan rumah itu, seindah apapun rumah itu dihias, tapi kalau di dalamnya tidak ada salat, di dalamnya tidak ada bacaan Quran, maka rumah itu dihitung sebagai rumah yang paling buruk dalam pandangan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tidak fasih baca Quran, Pak Ustadz. Tak masalah. Tak masalah, Pak. Tak masalah, Bu. Karena dahulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang senang baca Quran, suaranya bagus, tajwid tepat, huruf fasahah, suaranya bagus, merdu, dilakukan atau dilaghamkan dan dinaghamkan bagus, ma'as safaratil kiramil bararah, maka Allah pasti akan menjadikan hidupnya mulia dan penuh dengan kebahagiaan. Punya masalah, sholat, ambil Quran, baca Quran. Jangan punya masalah, datang ke tetangga. Ujung-ujungnya apa? Masalah tak selesai, nambah masalah. Ku beda lain saya ketunging, lah kenah. Thank you, Pak. Lah kenah mesti. Saya nggak teteh. Cak ampun tungingan. Lah kena manusia itunya panika paling coba panika Fir'aun, Bu. Oning Fir'aun. Saking cobaan Fir'aun panika. Sampai ngaku Allah, Fir'aun panika ngaku Allah. Fir'aun pernah berkata, "Wa ana rabbukumul a'la." Aku ini adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Fir'aun punya istri namanya Asiyah. Asiyah itu taat kepada Allah. Tapi walaupun Fir'aun itu buruk, Asiyah tidak pernah mengadukan Fir'aun kepada siapapun, melainkan mengadukan kepada Allah. Lakinya tak pati becek, lakinya tak pati bagus, cak ampo tua-tua ki ke orang, ngadu sama Allah saja. Engki bini nak orang solihah, jangan ngadu sama orang, ngadu sama Allah. Bulan lakinya tak pati becek, lakinya cak kebela ke orang. Kebela ke Allah, paling ngoning ke Allah, anu Gusti Allah. Sampai mangkin laki kula sengkes ya bojong Allah. Pola cek petoro na malaikat mungkar nakir ki Allah. Isya bah pada iya, Bu. Tuaki ke Allah, ya Allah manter laki kula tadi orang salih. Sebenarnya kecukan saya laki atua ke Allah, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tepat. Sampai baca Quran. Tapi suara kula tak bagus, Pak Ustaz, tak apa. Kan ada benar Rasulullah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u wa huwa 'alaihi syakkun falahu ajrani. Dan yang kedua kata Nabi, beda orang yang senang baca Quran tapi tak pati tepak. Tajwid tak pati bagus, suaranya tak pati fasahah, tajwid keleroh, tapi senang baca Quran, falahu ajrani. Allah masih mendatangkan 2 pahala kebaikan bagi dirinya. Ini kadang-kadang gue sampean baca Quran cuma nunggu tahun setahun sekalian. Senang bulan pas ada rusep atau darus, hasil tadarrus tay pangki. Hasil ini kekal para boleh. Sebentar lagi kita masuk Ramadan. Mudah-mudahan usia kita sampai pada Ramadan yang akan datang. Amin. 3 bulan lebih kita masuk Ramadan. Masya Allah. Mudah-mudahan doa kita dari Ramadan yang kemarin dipertemukan dengan Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Manter kuluban sampian tetiak orang sesolih dan sesolihah. Walaupun amal kita tidak banyak, tetapi walaupun sedikit, tetapi di dalamnya ada nilai kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Yang paling terakhir, sengak jegeh tetangkena. Jaga tetangkena. Man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah
beriman kepada hari akhir, datangnya hari kiamat, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Syaroma sandi tetangga kuluban sampian, kita semuanya pasti hidup bertetangga. Maka jaga ucapan kita, jaga sikap kita, jaga perbuatan kita, jangan sampai menyakiti hati orang lain, lebih-lebih tetangga sendiri. Kadang-kadang kuluban sampian mosona orang ngodi bani kita ndik moso bani repot, napa boleh ndik moso. Pas saya ke moso tetangga nah. Orang nggak moso ben tetangga bani jauh dari rezeki. Minta jauh dari rezeki. Kolek tak kere-keren. Tore sampian mas tak baik ben tetanggen. Tapi alhamdulillah mak penarena musim rambutan banyak. Baik orang sedekah rambutan ceng tak paju daripada bucok ke sedekah. Bu sedekah cek nunggu mode bu. Debuna Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Coba, debun Allah tidak disebut sungguh-sungguh berbakti kepada Allah sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian senangi. Coba musim durian, iki mau bedoreng sedekah durian mah. Ada tak mangki. Kemun rambutan banyak. Sedekah acem banyak. Sedekah jeruk celok. Tanya Ki, mi sedekah jeruk celok, Bu. Ya anu kok sepenting ikhlas. Iya kaki saya beri ikhlas. Kok sebenarnya tak ikhlas. Celo deh bu. Anu Ustad tampene darah tinggi. Boni tampene jendai tandere bu. Paling terakhir. Kalau benih cengocong. Nih karena biasa kalau ben sampean orang Madura tangki. Mun beda orang kematian kan berhitung teluk petok pak polo 100 tahun situng tahun 2 1000 pak ngaholen kule akile lambe kedatangan bu ibu nyokonan nyokon apa kesana langsar lengser bu Mariati lengseran kule kan suka ageje bu di bu ibu panik kalau ngaracik beren dari compon. Assalamualaikum terah. Waalaikumsalam. Sampian bu, engki terah. Anu gula ketor lekas saus. Kenapa bu? Mangkin seebu nembu hula. Kenapa bu? Nikah sango nembu. Bingung gula. Cek benyan sango nembu. Mereng sengit bu. Tanya Ki bi hula. Ini kenapa bu? Teker panden, teker rakara, teker panden terus. Untuk apa saya? Untuk embu ya akhirat. Oh tak paju bu. Warga tadi teker panden. Teker napa terus? Susah. Warga permadani kepi. Aduh nangis. Aduh bu. Ya seporana bu, kok tak bisa beri bu, mun permadani bu. Tapi kula neser empon, leki bi kula tu agina ke Allah, menteri akhirat teti permadani. Oh amin. Ini kenapa? Temar telempek dia, telempek gi. Ini kan tok napa bu? Takut beteng ko kuren. Mi baru iparing aki mangken mi tak bulan be. Berarti kan saya buare peteng balik. Nyesel, aduh ongku mi pakai kelopain dia. Gijan orang awam cucur. Engke bu. Ketika apa tuh? Kita apa? Cuma agak petengan. Mun si fokus meleki lampu Philip. Ya akhirat pasti lebih terak. Oke lah kok meleki nah. Lo berapa sandal? Sandal bini. Sandal napa bu? Sandal bini terus tak muak bu. Nomor telu beto sandal gula pak polo. Ini ke sandal bini.
Niki swarga jalan netting menika. Ibu menika nangis. Tak begitu resmi kula. Nika kenapa boleh nika Bu? Anika saya dibudi nika tuh. Bukul. Aduh, tak musim iki beda yang kuda. Bukul kan tak musim, Mak. Aduh, hari kali orang jangan saya. Mungkin Bu, neng swarga benih. Bukul tak paju Bu. Napa sih paju terus? Ya, kek. Ya, sejelek-jeleknya brownies lah Bu. Aduh, kula tak oning terus. Pinter Ibu menikah. Embu kula tak oning saya hanya mekek. Si oning cuma bukul. Lagi muni akhirat ngakan nekek. Tak kok tak pelang nih. Ngarakek yang kuna apa ngarak? Kula kan lama. Oh bener sampean. Bener. Mun tak biasa derkek. Cek paksa. Tapi bi kula seneng Ibu menikah. Sampean bagus. Karena situng waktu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabat dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tuaku sudah wafat. Apakah aku boleh berbakti kepada orang tuaku?" Rasulullah menjawab, "Qala na'am." Iya, boleh. Apa yang harus kami lakukan? Rasulullah menjawab, "As-salatu alaihima." Salatlah atas keduanya. Waktu kapan? Waktu orang tua kita meninggal, bapak ibu kita wafat. Maka kewajiban bagi kita anaknya untuk mensalatkan jenazahnya, bukan orang lain. Dan kadang emak benembu dapat komor, tinggal tunya anak leng-ngaleng tak tahu bejur. Nyorong orek. Saya wajib pertama anak, as-salatu alaihima. Mensalati kedua orang tua. Yang kedua, wal istighfarul lakumah. Memohonkan ampun kepada Allah atas dosa kedua orang tuamu. Ya Allah, ampunkan dosa ibu bapak kami ya Allah, yang sudah terlebih dahulu mendahului kami, yang wafat dalam keadaan iman dan Islam serta cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa infadu ahdihima. Yang nomor tiga kata Rasulullah, memenuhi janji kedua orang tuamu. Mungkin lamba orang tua, mungkin dulu orang tua kita sebelum wafat pernah berpesan, "Nak, pincong, kalau bapak dan ibu sudah wafat kelak dan kalian punya rezeki, bapak dan ibu tidak sempat melaksanakan ibadah haji, tolong hajikan ayah atau hajikan bapak dan ibu." Boleh disebut dengan badal haji. Mulamba pernah cerita, "Nak, takut sebudian kaki dadi reng soki, engkau kita sempat kurban naki sengkok." Wa infadu ahdihima. Memenuhi janji dan nazar orang tua. Monandi. Nomor 4, wa ikramu sadiqihima. Memuliakan sahabat orang tua. Lambe mak benembu andi tetangke. Ibu Mariati dari Ambanga, kuliah dari Meranti. Entaren. Cekancan ring sepo se lambe. Tanya aki, "Teh, ba sampean lambe tetangke ben mak bu hula." Takok emak benembu kula waktu ana odik sempat akabian salah ke sampean, kula nyon nakina sepora ke sampean. Takok andik sangkot hendak sampean, toreh kenapa sangkotnya. Muliakan sahabat orang tua. Yang kelima, wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima. Menyambung silaturahim yang pernah dibangun oleh kedua orang tua kita. Orang tua kita sudah wafat, tetapi sahabat-sahabatnya masih hidup. Keluarga-keluarganya masih ada, datangi beliau-beliau yang masih hidup untuk menyambung tali silaturahim. Seandainya sahabat dari orang tua kita atau keluarga dari orang tua kita sudah wafat, cari anak dari sahabat orang tua kita, sambung silaturahim ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dan kita yang hadir di masjid ini senantiasa diberikan kesehatan zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan saya sebelum pulang dari majlis, senang-senanglah untuk berbuat baik atas nama kedua orang tua kita. Andi PC sekone kantoh kana nak saya andi PC seebuh sedekah datang embu. Bada selebat poleh iya nak sedekah datang emak. Iya nak sedekah datang embah. Iya nak sedekah datang ke lombok tang ke bagus ke sengkok.
setiap anda pak komor tadi nak potoh bingkok sedekah kina bagus. Jangan sampai kita kehilangan kasih sayang di antara sesama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Kiai Zuhdi Muzaki, mudah-mudahan berkat sampean saya dipertemukan dengan jamaah ini menjadi wasilah, menjadi sebab dan jalan kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun seperti ini manfaat bagi kita semuanya. Nyawan pengaporah langkung-langkung dak para ustadz, para kiai yang ada di kampung ini. Saya duduk di atas bukan lebih mulia, enggak, saya tidak merasa lebih mulia, tapi karena memang dari tadi ini perjalanannya alhamdulillah itu enggak seberapa sebenarnya kiai, masih banyak perjalanan yang luar biasa, tapi insya Allah saya menikmati itu. Saya doakan santri-santri mudah-mudahan jadi orang yang alimah, jadi orang-orang yang alim, yang cerdas, yang pintar, dan bermanfaat ketika kembali ke masyarakatnya. Nyonya Sapurah minangka dari awal kantos akhir banyak khilaf banyak salah, lebih-lebih kepada seluruh panitia. Mudah-mudahan panitia diberikan kemudahan urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.